Wali Paidi adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Dia terakhir. Kakaknya yang pertama namanya Sholeh. Sekarang dia jadi kiai di daerah Kediri, punya pondok salaf kecil yang biasanya ramai hanya saat bulan Ramadan. Sudah menjadi budaya kalau bulan Ramadan, banyak santri dari pondok lain datang untuk ngaji posoan, hanya untuk mengkhatamkan beberapa kitab. Ngaji saat bulan Ramadan memang cepat, tujuannya lebih ke mengkhatamkan kitab, bukan untuk memahami secara mendalam. Sholeh, kakaknya Wali Paidi, memang cerdas. Sejak lulus madrasah ibtidaiyah setingkat sekolah dasar, dia sudah mondok. Selalu dapat ranking di kelasnya. Jadi tak heran ketika lulus, dia diambil menantu oleh seorang kiai di daerah Kediri. Setelah ayah mertuanya wafat, dialah yang meneruskan mengasuh pondok pesantren peninggalan mertuanya. Kakak perempuan Wali Paidi juga menikah dengan seorang kiai besar di Jawa Tengah. Kakaknya ini memang cantik, kulitnya putih seperti ibunya, dan wajahnya elok, ada keturunan Arab dari bapaknya. Kakaknya sering meminta orang tua mereka untuk pindah ke Jawa Tengah dan tinggal bersamanya. Suaminya berasal dari keluarga kaya raya, bukan karena pondoknya yang besar, tapi karena mereka punya kebun teh yang luas, berhektar-hektar. Tapi orang tua mereka menolak. Mereka sudah bahagia melihat anak-anaknya bahagia. Itu saja cukup. Sejak kecil, kakak perempuan Wali Paidi juga sudah mondok di pesantren Jawa Tengah. Dan seperti kakak laki-lakinya, setelah lulus, dia juga diambil menantu oleh pengasuh pondoknya. Sedangkan Wali Paidi, dia selalu di rumah. Ketika ditawari untuk mondok, dia menolak. Dia ingin tetap berbakti kepada orang tuanya yang sudah tua. Dia tidak tega meninggalkan mereka tanpa siapa-siapa yang selalu siap membantu. Wali Paidi sudah cukup senang melihat kakak-kakaknya jadi orang sukses. Tapi setelah lulus aliyah, abahnya menyuruhnya mondok. Abahnya bermimpi bertemu Sunan Gunung Jati yang menyuruhnya untuk memondokkan anaknya. Ibunya menentang keras keinginan abahnya. Dia tidak tega melihat Wali Paidi pergi jauh sendirian. Ibunya memang sangat sayang dan memanjakannya. Tapi abahnya tetap bersikukuh. Kalau sudah menyangkut akidah, keputusan abahnya tidak bisa diganggu-gugat. Akhirnya, Wali Paidi berangkat mondok ke Jombang, sesuai petunjuk Sunan Gunung Jati yang diterima abahnya dalam mimpi. Pondok tempat Wali Paidi mondok ini istimewa. Santrinya sedikit, tapi rata-rata pintar dan alim. Anak-anak yang mondok di sini sejak tingkat sanawiyah sudah disuruh menghafalkan Al-Quran. Kebanyakan dari mereka ketika lulus sudah hafal Al-Quran. Baru setelah masuk aliyah, mereka diajarkan ilmu Nahwu Syorof. Pengasuh pondok ini orangnya terlihat biasa saja. Perawakannya kecil, kulitnya agak hitam karena sering pergi ke sawah. Tapi menurut kabar dari para santri, sebenarnya beliau adalah seorang wali mastur. Wali yang tersembunyi. Ketika Wali Paidi sowan ke pengasuh pondoknya bersama abahnya berkata, "Mbak Yai, saya titipkan anak saya kepada sampeyan. Saya pasrah dan ridho dengan apapun yang akan Mbak Yai lakukan terhadap anak saya. Andai Mbak Yai menyembelihnya pun saya ikhlas." Mbak Yai hanya tersenyum. "Inggih, insya Allah anak sampeyan ini jadi orang yang bermanfaat," ucapnya pelan. Setelah itu, abahnya mengantar Wali Paidi ke kamarnya di pondok. Sebelum pergi, abahnya berkata, "Nah, aku memondokkan kamu ini bukan supaya kamu jadi pintar. Aku ingin kamu belajar akhlak yang baik kepada kiaimu. Apapun yang diperintah kiaimu, laksanakan dengan ikhlas. Andai kiai menyuruhmu memotong tanganmu pun, kamu harus melakukannya tanpa banyak alasannya." Wali Paidi mengangguk. "Inggih, Abah," jawabnya pelan. Keesokan harinya, Wali Paidi dipanggil oleh Abah Yai. Bergegaslah ia menemui kiainya. Setelah bersalaman, Wali Paidi duduk di lantai. Di depannya, Abah Yai bersandar ke tembok. Kaki kanannya diangkat dan di antara jarinya terselip rokok kretek gudang garam hijau. "Paidi, kamu mondok di sini nggak usah ikut belajar ngaji," kata Abah Yai santai. "Percuma, otakmu nggak akan kuat untuk menghafal Al-Quran, apalagi belajar Nahwu dan Syorof." Wali Paidi terdiam. Hatinya seperti terpukul. Ia tidak menyangka kiainya akan berkata seperti itu. Walau abahnya sudah berpesan bahwa kepintaran bukan tujuan mondok, tapi ucapan kiainya begitu menghujam hatinya. "Kenapa? Apa kamu nggak terima? Kalau nggak terima dan nggak mau mondok di sini, ya pulang saja," ucap Abah Yai dengan cuek. Setelah menghisap rokoknya, Abah Yai melanjutkan, "Abahmu menitipkan kamu kepadaku supaya aku mendidikmu jadi orang yang bermanfaat. Dan aku lihat kamu ini nggak cocok untuk belajar. Nggak ada manfaatnya karena otakmu yang kendo itu. Aku lihat kamu ini lebih pas jadi kacung di sini, bantu bersih-bersih dalam, membantu santri lain belajar, bersihkan kamar mereka, tata sandal mereka, isi bak kamar mandi, dan sebagainya." Wali Paidi terdiam.
Hatinya marah bercampur sedih. Dia sangat sedih dibilang otaknya kendor, tapi dia teringat pesan abahnya atas apapun perintah kiainya. "Bagaimana, apa kamu sanggup menjadi kacung di sini?" ucap kiainya lagi. "Inggih, Kiai," jawab Wali Paidi pelan. "Kalau begitu, mulai sekarang kamu bersih-bersih dalam, habis itu bersih-bersih pondok," lanjut kiainya. Sejak saat itu, Wali Paidi hanya menjadi kacung bagi santri-santri lain. Awalnya, dia agak uring-uringan menjalankan perintah kiainya. Tapi lama-kelamaan hatinya mulai sadar. Sebenarnya dia juga sedang belajar menjalankan perintah kiainya dengan baik dan benar. Hanya saja, perintah untuk dirinya berbeda. Dia disuruh melayani santri lain, sementara santri lain diperintahkan untuk belajar dengan tekun. Tapi intinya sama-sama menjalankan perintah kiai. Suatu malam, selepas maghrib, Wali Paidi duduk termenung di depan kamarnya. Dia melihat para santri. Ada yang menghafalkan Al-Quran, ada pula yang bermusyawarah membahas nahu dan syorof. Hati Wali Paidi menjadi gundah. Dia merasa sangat bodoh dan tidak bisa apa-apa. Apalagi kemarin kakaknya datang berkunjung. Kakaknya mengetes kemampuannya dalam ilmu agama dan Wali Paidi tidak bisa menjawab satupun pertanyaan kakaknya. Dia melihat para santri punya keahlian masing-masing. Ada yang mahir membaca kitab, ada yang hafal Quran, ada yang jago musyawarah, sedangkan dia hanya bisa menyapu dan menata sandal mereka. Dalam kegundahan itu, Wali Paidi tertidur, masih dalam posisi duduk di depan kamarnya. Di dalam tidurnya, Wali Paidi bermimpi. Dalam mimpinya, dia merasa terbangun dari tidurnya. Keadaannya masih sama, duduk di depan kamarnya. Dilihatnya kamar-kamar santri yang lain bersinar terang. Cahaya-cahaya itu berasal dari lampu termak yang dibawa para santri, terpancar kegembiraan dari wajah mereka. Mereka punya cahaya, sedangkan kamar Wali Paidi gelap. Tidak ada cahaya. Dia tidak punya lampu petromak seperti mereka. Tiba-tiba, ada cahaya keluar dari dalam kamar Wali Paidi. Cahaya itu begitu terang. Saking terangnya, cahaya dari kamar santri lain meredup. Cahaya itu mendekati Wali Paidi. Setelah semakin dekat, Wali Paidi melihat seseorang bawa lampu tromak. Ia menatap tangan yang memegang lampu itu. Tangan itu begitu putih dan halus. Lalu, Wali Paidi mengangkat pandangannya, dan saat dia melihat siapa yang membawa lampu tromak itu, Wali Paidi terkejut, dan hatinya begitu terharu.